Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga pertemuan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertemuan kita kali ini duduk di dalam satu majlis di tempat yang sangat mulia, bahkan di dalam rumahnya Allah, untuk kembali mengkaji kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Pada bagian sebelumnya kita sudah membicarakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW terkait dengan perbedaan ulama dunia dengan ulama akhirat. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hal tersebut dari ucapan-ucapannya para sahabat Rasulullah dan juga para ulama tabi'in dan tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Wa amma al-athar faqad qala Umar radhiyallahu anhu. Adapun athar-athar, Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah menceritakan apa perbedaan athar dengan khabar dalam ilmu hadis. Kalau disebut khabar, sebagaimana pandangannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, khabar itu bisa untuk hadis marfu', bisa juga untuk hadis mauquf. Hadis marfu' itu hadis yang sampai sanad periwayatannya kepada Rasulullah. Sedangkan hadis mauquf, hadis yang sampai sanad periwayatannya kepada sahabat Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan Umar bin Khattab berkata, itu bisa disebut dengan khabar. Rasulullah bersabda, itu juga bisa disebut dengan khabar. Adapun athar itu hanya dikhususkan kepada perkataan para sahabat dan para tabi'in, atau dalam bahasa yang sederhana hanya kepada hadis mauquf dan hadis maqtu' saja. Jadi kalau berkata Umar bin Khattab berkata, itu boleh disebut khabar, boleh disebut athar. Tapi kalau disebut Sa'id bin al-Musayyab atau Hasan al-Basri atau Sa'id Jubair bin Mut'im berkata, itu semuanya karena dari kalangan tabi'in, maka itu namanya athar, bukan khabar. Tapi dalam hal ini para ulama hadis ada perbedaan pendapat yang tidak perlu saya jelaskan terlebih lanjut. Apa yang saya sampaikan tadi hanya untuk supaya kita tahu, kalau kita baca buku lalu kita mendengar ada yang mengatakan di dalam khabar yang sahih, apa makna khabar itu? Atau di dalam athar yang sahih, apa yang dimaksud dengan athar itu? Kadang-kadang dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, termasuk dalam buku bahasa Indonesia itu sudah dikutip. Jadi dengan mengetahui pemahaman itu, ketika kita baca buku-buku tersebut kita tidak lagi kebingungan dengan istilah. Faqad qala Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah." Sesungguhnya yang paling aku takuti kepada umat ini, atau sesuatu yang menimpa umat ini, al-munafiqul alim. Orang munafik tapi dia alim. Yang paling ditakuti oleh Umar bin Khattab terhadap umat ini bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi orang Muslim, dia yang alim tapi munafik. Qalu, lalu orang-orang pada saat itu bertanya kepada Umar bin Khattab, wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Bagaimana seseorang itu bisa disebut sebagai orang alim tapi sekaligus orang munafik? Orang munafik tapi dia alim, ilmunya banyak
tapi disebut munafik. Qala Umar bin Khattab berkata, alimul lisani, dia alim secara lisan, jahilul qalbi wal amali, tapi bodoh dalam urusan hati dan perbuatan. Itu orang munafik. Lisannya alim, tapi hatinya bodoh. Lisannya pintar menasihati, tapi perbuatannya banyak yang salah. Itu orang alim munafik. Orang ini lebih ditakutkan oleh Umar bin Khattab daripada Yahudi dan Nasrani. Orang seperti ini. Kenapa? Karena dia tahu hukum. Bicara hukum dia tahu hukum, bicara hadis dia tahu hadis, bicara tafsir dia ngerti tafsir. Tapi hukum dia jual untuk kepentingan meraih kenikmatan duniawi. Maka jangan heran jika menguntungkan dirinya, keluarganya, kelompoknya, fatwa dia keluarkan. Tapi jika tidak menguntungkan dirinya, maka dia tidak peduli. Orang yang seperti ini alim ilmunya, tapi munafik hatinya. Menyuruh orang lain untuk ingat kepada Allah, mengajak orang lain untuk kemudian selalu ingat kepada kebaikan, tapi dia sendiri selalu sering sekali terjebak di dalam kejahatan. Dia suka mengingatkan orang lain untuk kemudian saling bermaaf-maafan kepada orang lain, tapi dia sendiri suka sekali dendam kepada orang lain. Ini orangnya alim tapi munafik, kata Umar bin Khattab. Dan orang ini berbahaya bagi umat ini. Bahkan di dalam hukum, kalau ada orang alim tapi munafik semacam ini, haram diambil ilmunya walaupun benar. Haram diambil ilmunya walaupun benar yang dia sampaikan. Wa qala al-Hasan rahimahullah, berkata Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri ulama besar dari kalangan tabi'in yang hidup di Basrah, makanya disebut Basri karena dari Basrah. Imam Hasan al-Basri, beliau bukan hanya alim dalam bidang hadis, beliau juga alim dalam bidang fikih, alim dalam bidang tafsir, juga alim dalam bidang tasawuf dan akhlak. Imam Hasan al-Basri, beliau berkata, la takum mimman yajma'u ilmal ulama. Jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang hanya mengumpulkan ilmunya para ulama. Wa taraifal hukama, setiap kalimat indah daripada ahli hikmah. Wa yajri fil amali majras sufaha, akan tetapi di saat yang bersamaan ketika sedang dalam urusan beramal, dia seperti orang yang bodoh. Dia kumpulkan ilmu para ulama, dia kumpulkan perkataan para ahli hikmah, tapi dia sendiri tidak pernah mengamalkan. Kata Imam Hasan al-Basri, ini kejahatan. Kalau pakai bahasa Umar lebih mengerikan, munafik. Jadi munafik bukan hanya orang yang sengaja menyembunyikan keimanan saja. Karena di masa Rasulullah dulu ada juga yang seperti itu. Dia menyembunyikan keimanan, dia mengucapkan dengan lidahnya bahwa dia muslim, tapi sebenarnya dalam hatinya dia kafir. Baca di awal surat Al-Baqarah, Bapak baca ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20. Itu cerita tentang orang munafik. Ayat ke-8 sampai dengan 10. Ayat 1 ke 5 itu cerita tentang orang yang beriman. Ayat ke-6 dan ke-7 orang kafir. Giliran orang munafik dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. 5 ayat untuk orang beriman, 2 ayat untuk orang kafir. Berapa sisanya, Pak? Berapa sisanya? 13 ayat untuk orang munafik. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada di tempat terendah dari api neraka. Tapi munafik itu ada tingkatan. Ada munafik yang sampai kepada kufur, ada munafik yang dia masih muslim tapi dia sudah dipastikan ahli neraka.
Tapi dia belum sampai dengan murtad. Jadi ada dua, munafik, ada yang keluar dari Islam, ada yang masih tetap di dalam Islam. Yang model yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ini yang model masih Islam tapi munafik. Apa hukumnya? Ketika nanti dia di hari kiamat, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dibakar sampai habis dosa kemunafikannya, baru dikeluarkan masukkan ke surga. Jangan tanyakan kepada saya berapa lama. Saya tidak tahu. Itu. Jadi dalam bahasa yang lain, jangan cuma datang ke majelis taklim, kumpulkan ilmu, dengarkan nasihat, lantas pulang keluar dari majelis taklim tak pintar beramal. Itu bahasa lainnya. Wa qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata seorang laki-laki kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Uridu an ata'allama al-'ilm." Wahai Abu Hurairah, aku ini pengen sekali belajar ilmu. Wa akhafu an udayyi'uh, wa akhafu an udayyi'ah. Tapi aku ini takut kalau aku sudah nuntut ilmu, ilmu itu kusia-siakan. Kalau kita hubungkan dengan bahasa sebelumnya, kalau orang yang alim munafik itu sangat luar biasa, kan mendingan gak usah jadi alim. Masih mending munafik saja tapi enggak alim, kan kira-kira begitu kan? Berarti Ustadz saya boleh dong, ngapain saya nuntut ilmu? Kalau kemudian saya tak beramal, mendingan tidak nuntut ilmu, tidak beramal. Kalaupun disiksa kan tidak lebih berat dari yang kelompok yang satunya. Kira-kira kan seperti itu. Inilah pertanyaan yang ditanyakan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, aku ini pengen nuntut ilmu, tapi aku takut kusia-siakan ilmu tersebut. Dalam bahasa yang lain, kalau aku khawatir kusia-siakan ilmu, kan mendingan aku nggak usah nuntut ilmu. Kan itu bahasa lainnya, mafhum mukhalafahnya. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkil ilmi idha'atan lah. Cukuplah dengan tidak menuntut ilmu itu sudah menyia-nyiakan ilmu. Cukuplah dengan tidak mencari ilmu itu sama hukumnya dengan menyia-nyiakan ilmu. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya tidak mau tuntut ilmu. Kenapa? Daripada nanti tidak saya amalkan, mendingan saya tidak tuntut ilmu dan tidak saya amalkan sekaligus. Kalaupun dihukum tidak lebih berat dari kelompok yang satunya. Kata Abu Hurairah, orang yang tidak nuntut ilmu itu sama hukumnya menyia-nyiakan ilmu. Makanya ada bahasa begini, kalau orang salat Al-Fatihahnya masih salah, salatnya tidak sah. Tapi kalau dia memang belum bisa, karena memang belum nuntut ilmunya, lalu dia belajar, insya Allah salatnya sah. Tapi ini ada orang nggak bisa Al-Fatihah, tapi nggak pernah memperbaiki Al-Fatihahnya. Bagaimana hukum salatnya? Saya ulangi ya. Orang kalau salat Al-Fatihahnya salah, salatnya tidak sah. Salah itu bisa jadi karena matnya yang tidak benar, hurufnya yang tergantikan. Baca ha terbaca ha, a baca a, alamin kebaca alamin, itu tidak sah salatnya itu. Tidak diterima salatnya oleh Allah itu. Nah sekarang ada hukum, ada orang yang baru belajar, dia sudah belajar Al-Fatihah. Namanya belajar kan gak satu malam. Al-Fatihahnya masih salah, tapi dia sudah belajar. Kata para ulama, orang yang sudah belajar tapi Al-Fatihahnya belum benar, maka dianggap sudah cukup selama dia masih nuntut ilmu. Ini sekarang nih, ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran, Al-Fatihahnya tidak benar, menyebabkan sholatnya tidak sah, lalu tidak mau belajar. Bagaimana itu kasusnya? Itu dua pak dosanya. Dosanya dua. Mana dosa yang pertama? Sholat yang tidak sah, karena dihukum dia tidak sholat.
Satu. Yang kedua, dosa yang kedua tidak mau menuntut ilmu. Jadi dua dosanya sekaligus. Ini yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah. Kafa bitarkil ilmi idha'atan lah. Cukuplah dengan tidak menuntut ilmu dianggap menyia-nyiakan ilmu itu sendiri. Ini maksudnya. Jadi sekarang kita timbang-timbang. Kira-kira nih ilmu apa yang masih kurang? Salat saya fikihnya sudah benar belum? Belum. Cari. Malam Senin jangan pernah tinggalkan majelis. Ada fikih di sini. Atau mungkin belajar fikih di majelis yang lain. Tuntut ilmunya. Kemarin kita adakan masalah pembelajaran doa salat. Doa, bacaan doa di dalam salat. Bagi yang belum benar, silahkan cari ustadz-ustadznya. Belajar kembali, perbaiki bacaan salatnya. Yang belum benar, benerin. Yang belum bisa, inilah saatnya saya menjadi bisa. Kalau momen seperti itu sudah disiapkan, kita tetap tidak tergerak hatinya untuk menuntut ilmu, maka dosanya dua. Salatnya tidak sah, dan itu sudah menghadirkan dosa pertama. Yang kedua, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan kita tidak segera mencarinya, maka dosanya menjadi dua. Bayangkan, dosanya numpuk dua. 1/4 saja belum tentu sanggup kita tanggung. Ini dua full sekaligus. Inilah yang disebut dengan menyia-nyiakan ilmu. Baik. Wa qila li Ibrahim bin Uyainah. Ditanyakan kepada Ibrahim bin Uyainah. Ibnu Uyainah ini salah seorang ulama mazhab. Beliau gurunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini guru Imam Asy-Syafi'i. Mazhab beliau di kota Makkah. Jadi Makkah dulu mazhabnya mazhab Ibnu Uyainah. Di Madinah mazhabnya Imam Malik. Kalau di Kufah mazhabnya Abu Hanifah dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau di Baghdad itu mazhabnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau di Mesir itu Imam Al-Laits bin Sa'ad. Di negeri Syam itu ada Imam Al-Auza'i. Di daerah Khurasan Persia itu mazhab ulamanya Ishaq bin Rahawayh. Itu ulama mazhab semuanya. Kemana mazhab-mazhab mereka, Ustaz? Mazhab mereka sudah tidak ada yang menukilkan secara sempurna, karena murid-muridnya dulu tidak mencatat secara sempurna lalu menyampaikan kepada kita, sehingga kemudian hilang. Itu sebabnya kenapa yang sisa cuma 4. Jadi mazhab bukan 4, cuma yang sisa tertinggal dan muktabar hanya 4. Itu yang harus dipahami. Apa itu madhab? Madhab itu pandangan. Madhab itu pendapat, cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh para ulama-ulama ini. Terkadang bisa saja mereka menggunakan dalil yang sama, tapi cara pengambilan hukumnya berbeda. Dalilnya sama, hukumnya berbeda. Saya buka salah satunya. Di dalam mazhab Syafi'i, anjing itu najis. Di dalam mazhab Maliki, anjing itu tidak najis. Nah, belum kaget kan? Kaget kan Bapak-bapak? Mazhab Maliki, anjing tidak najis. Jadi kalau megang anjing terus sholat, boleh nggak dalam mazhab Maliki? Boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh nggak? Kenapa? Dalil yang dipakai sama. Dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i, dalilnya adalah apabila dijilat oleh anjing, idza walaghal kalbul ina'a, apabila anjing menjilat bejana, disuruh cuci berapa kali? 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Kata Imam Syafi'i, ini cara nyucinya beda sama yang lain, yang menunjukkan ini najis. Kata Imam Malik, itu maknanya litta'abbud,
Bukan menunjukkan bahwa anjing itu najis, karena nggak disebut di situ najis. Beda. Tapi tolong jangan nanti habis gara-gara ini anjing dipeluk berangkat ke masjid. Kasihan yang mazhab Syafi'i. Saya hanya ingin mengatakan dalil yang dipakai sama, tapi pendapatnya berbeda. Sama seperti saya katakan juga di sini, kalau dalam mazhab Syafi'i wudhunya harus tertib. Dalam mazhab Hanafi boleh bolak-balik, gonta-ganti, itu cuci kaki dulu baru cuci kepala, boleh. Kenapa? Karena tertib bukan rukun dalam mazhab Hanafi, tapi jadi rukun dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang Syafi'i jangan habis ini nanti cuci kepala baru cuci tangan. Jangan. Saya hanya ingin menceritakan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena mazhab itu banyak, cara ngambil pendapat banyak. Kita masih 4, Pak. Dulu lebih dari 4. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan 17 masa itu. Yang paling masyhur masa itu mazhabnya 17, tapi orang tidak ribut. Kita 4 ribut. Gimana kalau 17 di zaman kita? Perang kita ini sesama kita, bunuh-bunuhan kita. Kalau masih sisa 17, Allah sayang cuma ditinggalin 4. Kalau ditinggalin 17, bunuh-bunuhan kita di masjid sampai sholat menusuk orang. Hanya gara beda takbir. Yang satu takbir begini, yang satu takbir begini, perang. Yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Allahu Akbar, langsung ke bawah. Perang kita, Pak. Apa sebabnya? Karena hari ini banyak orang yang berbicara daripada nuntut ilmu. Lebih banyak orang ngomong daripada orang belajar. Lebih banyak orang yang sok tahu daripada yang tahu. Itu sebabnya. Maka ditanyakanlah kepada Ibnu Uyainah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Apa kata pertanyaannya? Ayun nasi atwalu nadaman. Siapa manusia yang paling panjang penyesalannya? Nggak habis-habis, Pak, penyesalannya. Panjang betul. Penyesalan itu sesuatu yang datang belakangan. Kalau yang datang di awal namanya pendaftaran. Yang datang belakangan namanya penyesalan. Kalau di awal pendaftaran namanya. Nah, ini penyesalannya udahlah datangnya belakangan, tapi nggak habis-habis. Panjang betul penyesalannya. Siapa orang yang model begitu, wahai Sufyan bin Uyainah? Siapa? Qala, beliau berkata, amma fi ajilid dunya fasani'ul ma'ruf. Adapun pada urusan dunia itu orang yang berbuat baik, ila man la yashkuruhu, di saat tidak ada satu orang pun yang mau berterima kasih kepadanya. Orang melakukan kebaikan tapi tak ada lagi orang yang peduli dengan kebaikan yang dia kerjakan. Coba bayangkan, Pak. Kalau Bapak melakukan kebaikan, ini saya kampung, ini semuanya sudah saya bantu, tapi giliran saya ada salah sedikit, satu kampung saya dicaci maki. Kira-kira Bapak mau bantu lagi enggak? Timbul penyesalan paling panjang. Itu yang kata Sufyan bin Uyainah. Maka hati-hati, Pak. Kita sering sekali hanya gara-gara satu kesalahan orang 99 kebaikannya terlupakan. Hati-hati sekali. Hanya gara-gara satu kesalahan orang lain kita sering sekali menghukumnya sehingga 99 kebaikannya terlupakan. Hanya gara-gara satu kesalahannya. Padahal dalam hadis Imam Ahmad itu kerjaan para perempuan biasanya. Loh, benar, ini bukan cerita hadis. Jadi kata Rasulullah, nanti di hari akhirat itu perempuan itu paling banyak dalam neraka. Insya Allah perempuan yang solehah tidak termasuk dalam kelompok ini. Ini saya disclaimer terlebih dahulu. Jangan nanti ibu-ibu atau istri-istri kita menganggap ini semuanya sama. Enggak, yang solehah insya Allah tidak termasuk. Perempuan di dalam neraka itu penduduk yang paling banyak. Kata Rasulullah dalam satu redaksi, inna aktsarakunna min ahlin nar.
kebanyakan kalian wahai perempuan itu dari penduduk neraka. Lalu ada yang nanya, kenapa ya Rasulullah kami jadi penduduk neraka? Apa salah kami? Lalu tiba-tiba Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir, dia tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Jadi yang menyebabkan istri paling banyak di dalam neraka itu bukan karena nggak sholat, karena ribut sama suami. Apa sebabnya? Dalam satu redaksi Imam Musnad bin Ahmad disebutkan, kalau kamu melakukan satu kebaikan, kamu melakukan banyak kebaikan hanya karena satu kesalahanmu saja, maka istrimu lupa dengan semua kebaikanmu. Itu salah satu sebabnya. Hanya gara-gara salah taruh piring, beli ikan tadi pagi lupa. Padahal salah taruh piring gak lebih gede urusannya sama beli ikan, tapi beli ikan bisa sekalah dengan salah taruh piring. Ini bagi yang wanita non solehah. Kalau wanita solehah insya Allah tidak akan terjadi seperti ini, insya Allah. Semoga keluarga kita semuanya bagian dari yang soleh dan solehah. Jadi yang pertama, orang yang paling besar karena urusan dunia penyesalannya, yang berbuat kebaikan tapi nggak ada yang mensyukuri, nggak ada yang mau terima kasih. Hati-hati. Bisa saja kesalahan orang tersebut 1 bulan 1 kali, tapi kebaikannya berkali-kali lipat. Jangan gara-gara satu kesalahan lalu melupakan kebaikan. Wa amma 'indal mauti, adapun di saat mati, fa'alimun mufarritun, yaitu orang alim yang ilmunya ada tapi menjadi sia-sia. Ilmunya bermanfaat bagi orang lain, tapi bagi diri dia sendiri tidak punya manfaat. Bagi orang lain ada nilainya, tapi bagi diri dia sendiri ilmu tersebut tidak ada sedikit pun kegunaannya. Itu penyesalan yang tidak akan habis. Kenapa? Karena setelah mati tidak ada lagi pintu taubat. Orang yang sudah mati tidak ada lagi pintu tobat, karena pintu tobat ditutup oleh Allah di 2 tempat. Satu, di saat nyawa sudah sampai tenggorokan. Yang kedua, di saat matahari sudah terbit dari sebelah barat. Cuma itu saja. Begitu 2 fenomena ini terjadi, ditutup sudah pintu tobat oleh Allah. Yang mau tobat, yang mau syahadat, yang mau istighfar tak lagi diterima, pintu sudah ditutup oleh Allah. Maka kematian memberikan penyesalan yang sangat panjang. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan kafa bil mauti wa'idha, maka cukuplah kematian itu menjadi pengingat, kematian itu menjadi peringatan. Makanya kenapa Rasulullah itu kalau ada orang meninggal itu sangat menyuruh umatnya suruh datang. Kenapa datang? Untuk belajar dari orang meninggal. Karena kita juga akan berada di tempat yang sama. Coba bapak-bapak kalau pergi ke kuburan, bapak baca apa? Bapak nih jalan ke kuburan, doanya apa? Apa ucapin apa? Karena assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur, boleh dua-duanya. Salam sejahtera bagi kalian wahai penduduk kubur. Minal mu'minina wal mu'minat, dari kalangan orang mukmin perempuan, laki-laki dan perempuan, wal muslimina wal muslimat, dan juga dari kalangan orang muslim yang laki-laki dan perempuan. Apa kita baca setelah itu, Pak? Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun, dan kami dengan izin Allah, dengan kehendak Allah akan menyusul kalian di tempat ini. Itu kalimatnya, Pak. Dan itu sunnah dibaca. Itu doanya. Wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Hai yang tidur di dalam kubur, kalian memang sudah di dalam, kami masih di luar, tapi sebentar lagi kami juga akan berada di tempat itu. Kami akan segera menyusul kalian. Itu yang dibaca di saat pergi ke kuburan. Itu ikrar, bukan ke penduduk kubur, kepada diri kita yang berada di atas kubur, bahwa kita juga akan berada di tempat itu. Itu kalimatnya. Nah,
Kalau kematian itu menjadi tempat yang akan memberikan penyesalan yang tidak ada habisnya, maka bukankah kita yang masih hidup sebelum mati punya kesempatan untuk memperbaiki supaya jangan sampai penyesalan itu datang? Ustadz, saya umurnya sudah 80 tahun, masih ada waktu. Ustadz, saya umurnya sudah 100 tahun, masih ada waktu. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, masih Allah buka pintu taubat, masih Allah buka pintu rahmat. Jangan putus asa. Seperti itu. Wa qala al-Khalil bin Ahmad, satu lagi, Khalil bin Ahmad berkata, ar-rijalu arba'ah. Orang itu dibagi dalam 4 kelompok. Khalil bin Ahmad itu ulama besar pada abad kedua Hijriah. Beliau seorang ahli tasawuf dan juga ulama bahasa. Beliau sangat ahli dalam bidang ilmu nahwu dan bahasa Arab. Khalil bin Ahmad. Beliau mengatakan salah satu pendapat menyebutkan bahwa manusia itu dibagi ke dalam 4 golongan. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang yang dia tahu, dia paham, dia punya ilmu, dan di saat yang bersamaan dia tahu kalau dia berilmu. Orang berilmu dan sadar kalau dirinya berilmu. Itu kelompok yang pertama. Fadzalika 'alimun fattabi'uh. Kalau ketemu orang yang model begitu, ingat itu orang alim, maka ikuti dia. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Kelompok yang kedua ada orang alim tapi dia tidak sadar kalau dirinya itu alim. Dia selalu merasa dirinya nggak punya ilmu. Padahal dia orang alim, tapi selalu saya belum pantas. Ada kan model begitu, Pak? Kalau yang model begitu, fadzalika naimun fa'iqidhu, itu orang yang lagi tertidur, bangunkan. Orang yang lagi tertidur, bangunkan. Saya juga pernah dulu dibangunkan oleh senior-senior saya. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Kelompok ketiga itu orang yang tidak tahu. Orang yang bodoh, yang tidak alim, dan dia tahu kalau dirinya itu tidak alim. Dia tahu dirinya itu belum jadi orang alim. Dia ngerti. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduh. Itu orang yang meminta petunjuk, kasih pelajaran yang memberi petunjuk kepada orang tersebut. Ajarkan dia dalam bahasa yang lainnya. Ini yang terakhir. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak alim, bodoh tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh. Nggak punya ilmu tapi nggak tahu kalau dirinya nggak punya ilmu. Fadzalika jahilun farfudhu. Itu orang yang bodoh, tinggalkan dia. Maka kelompok 4 ini agak parah sedikit memang. Dikasih nasihat nggak masuk. Kalau orang ada juga yang masuk kanan keluar kiri, ini nggak masuk sama sekali. Itu yang model keempat ini. Kenapa? Karena dia bodoh tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh. Dia merasa tahu, mengerti ilmu hadis, ngerti ilmu tafsir, ngerti ilmu fikih. Bagaimana mungkin Anda tahu ilmu tafsir kalau Anda nggak bisa bahasa Arab? Di situ saja sudah salah. Bagaimana mungkin Anda tahu ilmu fikih kalau kaidah fikih saja nggak ngerti? Situ saja sudah masalah. Tapi sering sekali kita menganggap diri kita hebat, kita pintar, kita tahu hanya karena youtube.com dan google.com. Apa kabarnya orang yang sudah belajar puluhan tahun baca begitu banyak kitab? Sampai ada yang pakai kacamata gara-gara baca kitab. Apa kabar mereka? Nah, ini masalah kita. Nah, semoga kita kalaulah tidak termasuk dalam kelompok yang pertama, semoga minimal lah kelompok kedua atau kelompok ketiga. Jangan sampai sekali-sekali masuk kelompok keempat. Gak akan ada orang yang sanggup mengingatkan dan gak ada juga orang yang sanggup membangunkan. Karena setiap nasihat akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bernilai karena dirinya lebih tahu daripada orang yang menasihati. Semoga kita tidak ada yang seperti itu. Semoga kita jadi hamba Allah yang soleh
Kita doakan kepada Allah, semoga dengan pembelajaran kita malam ini, jika ada yang sudah benar yang ada pada diri kita, kita pertahankan untuk kemudian terus kita tingkatkan supaya kualitas keimanan kita pun juga meningkat. Jika ada yang salah, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, karena sebelum datang dua masa tersebut, Allah masih membuka pintu taubat dan rahmat Allah masih diturunkan kepada hamba-hambanya. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akhiri dulu sampai di sini. Masalah tanya jawab nanti akan kita buka ba'da salatin isya insyaallah. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان